Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nabila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris nomor NIM 2010205002. Saya di sini akan menyampaikan pendapat saya mengenai bahasa gaul terhadap bangsa Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai fenomena bahasa gaul di Indonesia? Menurut pendapat saya, interferensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia saat ini sudah cukup memprihatinkan. Bahasa gaul yang boleh dibilang masih tetap eksis, bahkan terus berkembang sampai saat ini adalah bahasa alay. Disadari bersama bahwa bahasa alay kini telah menjadi ragam bahasa sosial tertentu yang dipakai dalam dunia pergaulan kalangan remaja. Mayoritas para remaja enggan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar karena mereka menganggap terlalu formal dan ketinggalan zaman. Terlebih, munculnya anggapan bahwa variasi bahasa tersebut adalah bahasa anak remaja yang gaul. Maka mereka tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena mereka takut dicap sebagai anak yang kuno atau ketinggalan zaman. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para remaja yang selalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dan mengukuhkan diri sebagai kelompok sosial tertentu dalam pergaulan masyarakat. Maka dari itu, sangat beralasan jika muncul kekhawatiran banyak pihak terhadap maraknya penggunaan bahasa alay di media sosial yang dianggap sebagai ancaman yang serius terhadap kaidah tata bahasa Indonesia. Jika ini dibiarkan terus-menerus dan tidak diupayakan pencegahan, maka lama-kelamaan bahasa gaul ini pun akan menjadi kesepakatan bahasa yang arbiter. Alhasil, pudarlah bahasa Indonesia itu sendiri. Bagaimana cara mengatasi penggunaan bahasa gaul di Indonesia? Beragam upaya dapat dilakukan dalam mengembangkan bahasa Indonesia yang menjadi perhatian kita bersama sebagai sebuah bangsa yang berdaya. Bahasa Indonesia yang ditunjuk oleh negara sebagai lembaga yang berkepentingan mengawal pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia juga telah melakukan berbagai macam program agar masyarakat dapat menanamkan sejak dini rasa cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia dengan cara membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Akan tetapi, usaha-usaha tersebut dirasa masih kurang berdaya membendung pesatnya efek negatif dari media sosial terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Namun, optimisme kebanggaan harus tetap tumbuh dan terus digalakan, utamanya dalam menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berinteraksi, baik berkomunikasi di dalam lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, dan juga penggunaan di media sosial. Bagaimana peran Anda sebagai mahasiswa penerus bangsa Indonesia? Dengan cara menjaga kemajemukan adat dan budaya, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, bangsa, dan budaya. Budaya yang heterogen ini melahirkan bahasa-bahasa yang berbeda pula. Untuk itu diciptakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun kita juga dituntut untuk melestarikan bahasa daerah agar tidak punah walaupun bahasa asing semakin menguasai negeri. Sekian pendapat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.